Oke, baik adik-adik semuanya, selamat datang di channel Kak Sudar ya. Oke, sebelumnya adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita membahas soal UTBK 2025, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu gitu ya. Semoga adik-adik diberikan kelancaran di dalam memahami materi serta mengikuti UTBK gitu ya. Baik, berdoa disilakan. Selesai. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini saya Kak Sudar akan membahas materi UTBK khususnya nanti subtes PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini wabil khusus lagi ya, saya akan bahas terkait dengan materi bahasa Panda. Nanti saya berikan tips bagaimana bisa mengerjakan soal bahasa Panda ini dalam waktu 10 detik. Kita ingat adik-adik di dalam UTBK subtes PPU ini totalnya ada 20 soal. Nah, yang harus dikerjakan dalam waktu 15 menit. Artinya, satu soal itu harus dikerjakan kurang dari 1 menit. Kurang lebih kita dekati gitu ya. Kurang lebih 50 detik gitu ya, atau 50 sekon. Artinya harus cepat di dalam mengerjakan subtes ini. Nah, salah satu subtes ini ada materi terkait dengan bahasa Panda gitu ya, atau kalimat sandi gitu. Nah, seperti apa soal-soalnya baik di UTBK yang sudah diselenggarakan maupun yang saat ini nih yang lagi hits gitu ya di X gitu maupun di medsos gitu ya. Nah, terkait dengan bahasa Panda UTBK 2025. Oke, baik adik-adik, kita coba bersama ya. Oke, ini soal yang pertama adik-adik. Oke. Nah, ini yang pertama. Kalau saya pengen mengatakan dia beli soto, itu kalimatnya begini. Kalau mereka pesen sate, kalimatnya begini. Kalau apa dia pesen soto, itu begini gitu ya. Nah, bagaimana ketika adik-adik pengen mengatakan apakah mereka beli sate dengan bahasa tersebut gitu ya. Oke, baik. Kita cara biasa dulu gitu ya. Oke, cara biasa dulu gimana? Oke, kita cek. Ada kalimat yang mirip nggak antara kalimat yang pertama dan yang ketiga? Di sini ada kalimat dia beli soto. Gitu ya. Sementara ini jadi kalimat tanya. Apakah dia pesen soto? Gitu ya. Ada yang sama. Di sini kalau saya pengen mengatakan dia beli soto, ini ada kata yang sama, honi. Sini honi. Kalau di kalimat pernyataan atau kalimat ini ya dia dipisah ho icik baru ni. Kalau di kalimat tanya apakah dia itu langsung. Artinya oke. Ho ni ini adalah dia. Kalau jadi kalimat tanya jadi huni, tidak pakai icik-icik di antara keduanya gitu ya. Oke, soto. Oke. Berarti apa soto? Nah, soto itu berarti di sini fuke. Itu artinya adalah soto. Kemudian sisanya berarti di sini pesan itu adalah yardi. Itu artinya apa? Pesan. Gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya pengen mengatakan apakah mereka beli sate? Berarti mereka di sini ada to ni gitu ya. Oke, dipisah. Kalau di sini di kalimat tanya berarti langsung to ni gitu ya. Kemudian apa? Kemudian sate. Oke, sate berarti apa? Barie. Oke, sate berarti di sini saya tuliskan tuni barie. Kemudian untuk beli gitu ya. Untuk beli di sini berarti beli. Iya, karkeye. Karkeye.
Oke, Tuni Barie Karki. Sehingga jawabannya yang A. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Ingat ya, ini satu soal harus dikerjakan dalam waktu 50 detik. Sementara kalau kita menggunakan model seperti ini, itu bisa lebih dari 50 detik bahkan bermenit-menit gitu ya. Oke, maka ada tipsnya nih saya berikan kepada adik-adik semuanya. Oke, ini bisa dipahami ya cara yang pertama. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, kalau adik-adik mau screenshot nanti tinggal di pause aja gitu ya. Oke, baik adik-adik, kita akan pakai cara yang cepat. Kita perhatikan kalimat yang ketiga nih dan keempat yang pertanyaannya. Apakah dia pesen soto? Itu kalimatnya ini. Kalau apakah mereka beli sate, kita lihat kalimat di sini sama sekali berbeda dengan kalimat yang di sini pertanyaan. Artinya apa? Ketika sudah muncul pada kalimat yang ketiga, artinya kalimat ini tidak akan muncul pada jawaban ini. Saya ulangi ya. Ketika sudah muncul pada kalimat yang ketiga, maka dia tidak akan muncul pada jawaban. Oke, kita cek di sini. Huni di sini sudah muncul. Artinya di jawaban berarti tidak mungkin ada huni dicoret gitu ya. Oke, Fuke juga sama, Fuke dicoret dilenyapkan gitu ya. Yardi. Oke, D muncul berarti jawabannya A gitu ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Oke, kalau sudah paham coba adik-adik lihat nomor 2, coba dikerjakan dulu 10 detik. Oke. Oke, sudah ya, kita anggap sudah 10 detik nih ya. Oke, bagaimana kalau kita mengerjakan soal nomor 2? Pakai cara biasa dulu? Oke, gitu ya. Oke, kalau saya ingin mengatakan di mana baju berpola polkadot menjadi YMI Morlan gitu ya. Ini ada kata yang sama juga, berpola polkadot. Oke, di sini berpola polkadot dengan yang kedua. Oke, yang sama apa di sini? Yemai sama apa? More gitu ya. Ada apa di sini? More. Nah, kalau di kalimat tanya itu jadinya apa? Yemai itu jadinya ada tambahan M di sini. Oke, saya ulangi, ada tambahan M. Yemai jadi Yemai. Oke, itu perlu diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita fokus ke yang satunya lagi. Berarti untuk baju gitu ya, artinya di sini adalah lan. Itu artinya adalah baju. Nah, bagaimana saya pengen mengatakan rok berwarna biru? Di mana rok berwarna biru? Oke, berarti di sini berwarna biru itu adalah Yelor dan R. Berarti di sini Yelor. Terus ada apa? R gitu ya. Ingat tadi kalau Yemai menjadi tambahan M. Berarti kalau Yelor ada tambahan L. Berarti jadi Yelor gitu ya. R apa? R di sini rock itu adalah hard. Berarti R hard. Oke, sehingga jawabannya yang B gitu ya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, baik, mantap gitu ya. Oke, sekarang kita pakai cara yang tadi, tipsnya gitu ya. Kita bernalar seperti yang tadi ya. Oke, ketika kita pengen mengatakan bahwa di mana di mana baju berpola polkadot, itu kalimatnya begini. Artinya ini berbeda dengan di sini, rok berwarna biru. Saya ulangi sekali lagi, ketika ini sudah dipakai di sini, maka tidak akan muncul pada jawabannya. Berarti di sini nggak boleh muncul apa? Yemai. Oke, yuk kita cek. Yemai sudah dipakai, berarti mai tidak boleh gitu ya. Morlan
More lan. Oke, di sini ada lan. Oke, berarti jawabannya B gitu ya. Oke, bisa dipahami adik-adik? Sesimpel itu ya. Oke, ya berikutnya kita lanjut soal ketiga. Oke, langsung aja ya. Nggak usah cara yang lama, langsung cara cepatnya ya. Oke, silakan adik-adik. Sudah ketemu jawabannya? 10 detik ya, saya beri waktu. Oke, kita cek di sini. Sudah selesai ya, 10 detik ya. Apakah kakak tidur siang? Oke, apakah kakak tidur siang? Kalimatnya begini. Apakah adik datang malam? Artinya kalimat yang ada di sini berbeda dengan di sini. Artinya kalau sudah muncul di sini lagi-lagi tidak boleh dipakai di jawaban gitu ya. Oke, Tiko Tasta kita coret sudah dipakai. Berarti yang jawab DE. Oke, mabuk gitu ya. Oke, Benvenuto sudah dipakai, tidak boleh ada di jawaban. Appetito juga sama, appetito. Sehingga jawabannya A. Oke, easy ya. Oke, yuk berikutnya lanjut. Yuk silakan. Apa yuk adik-adik? Iya, kita lanjutkan ya. Apa dia menjual kue gitu ya? Isgan grametu. Apa mereka memakan permen? Oke, berarti berbeda semua ya. Artinya ketika sudah dipakai di sini, maka nggak boleh muncul di jawaban. Isgan, isgan, gan sudah dipakai, is sudah dipakai gitu ya. Grametu, gra sudah dipakai. Oke, tadi gan juga ya. Oke, metu. Oke, sudah dipakai gitu ya. Sehingga jawabannya A gitu ya. Oke, mudah bukan? Oke, lanjut adik-adik nomor 5. Iya. Sama di sini. Apa siswa merevisi tugas? Itu giar-giar kutta jane. Apa guru mengumpulkan tulisan? Ini sama sekali berbeda. Artinya ketika sudah dipakai di sini nggak boleh muncul di jawaban gitu ya. Oke, giar-giar sudah dipakai. Giar sing jawab C D E berarti mabuk gitu ya. Oke, yuk berikutnya apa? Kuca. Kuca sudah dipakai. Kuca jane. Oke, berarti jawabannya B gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik sebagai info ya, ini merupakan soal PPU. Ya, ini saya dapat info, ini adalah soal PPU gitu ya, 2025 Daiwan. Oke, sesi 1 bocorannya di situ ya, katanya di X gitu. Nah, kita bahas ya. Oke, ini soal asli gitu ya. Katanya soal asli gitu ya. Coba kita cek. Sama, brankas ditarik kereta. Tabilandos noi senoi noi gitu ya. Oke, gerbong diangkut truk. Oke, berarti ini sama sekali berbeda. Oke, ketika sudah dipakai di sini, maka nggak boleh muncul di jawaban gitu ya. Oke, tabila sudah dipakai, tabila tidak boleh muncul. Ndos, oke, ndos sudah dipakai gitu ya. Noi sudah dipakai, senoi gitu ya. Jadi jawabannya oke, bisa dipahami ya. Oke, sangat mudah, saya kira siap ini adik-adik untuk UTBK bagi yang belum, dan bagi yang mau mempersiapkan UTBK tahun depan, boleh nih belajar ya. Ini tips-tips mengerjakan dalam waktu yang 10 detik, cukup singkat gitu ya. Oke, sebagai bahan untuk adik-adik belajar, coba ditulis di kolom komentar ya, dijawab. Nomor 7 jawabannya apa gitu ya. Oke, ditulis ya di kolom komentar. Jawabannya apa gitu ya. Oke, buat adik-adik jika tertarik untuk mempelajari materi-materi UTBK, silakan bisa di komentar gitu ya, di share, di like gitu ya, dan jangan lupa di subscribe juga gitu ya. Jangan lupa di share ke teman-temannya yang
lain yang mempersiapkan UTBK. Saya kira gitu adik-adik, mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya. Kalau ada share atau request materi yang lain silahkan bisa di komentar gitu ya. Terima kasih adik-adik, sukses buat kalian semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.